Siapa saja sih yang bisa disebut pemilih? Nah, pertama yang jelas itu harus warga negara Indonesia. Kalau konteksnya KPU Sidoarjo kan warga Sidoarjo. Terus juga beberapa peristiwa eee, sudah meninggal, tapi belum update secara kependudukan. Dinamika kependudukan ini kan setiap saat bisa berubah, pasti berubah setiap saat. Setiap saat ada penduduk ganti domisili. Kita punya portal, cek DPT online kpu.go.id. Nah, warga Sidoarjo itu bisa proaktif lebih ngecek status pemilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di Delta Podcast. Kembali lagi bersama saya Rahma. Di episode kali ini kita akan ngobrolin terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama salah satu komisioner KPU Sidoarjo lagi. Sedikit background tentang beliau. Beliau lahir di Surabaya, punya latar belakang panjang di dunia organisasi, komunikasi, dan kepemiluan. Sejak mahasiswa, beliau sudah aktif di berbagai organisasi, sampai akhirnya terjun langsung di pemantauan dan analisis pemilu. Nah, dengan pengalaman panjang beliau ini, obrolan kita hari ini akan banyak mengupas soal data pemilih, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja kita sambut anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Natsiruddin Rahya. Selamat datang, Pak Yahya. Selamat datang juga, Mbak Rahma. Apa kabar Pak Yahya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol Pak, boleh dong disapa dulu teman pemilih kita yang lagi nonton. Halo teman pemilih, selamat datang di KPU Sidoarjo. Ya. Gimana Mbak Rahma? Oke, Pak Yahya ini kan yang menaungi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Pak ya. Iya. Itu kan juga salah satu tugas pentingnya KPU di masa non-tahapan ini, Pak. Betul. Nah, mungkin boleh dong Pak dijelasin ke teman pemilih kita terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu seperti apa sih? Secara sederhananya aja deh mungkin. Sederhananya ya data pemilih yang ada dari pemilu atau pilkada kemarin tahun 2024 itu disinkronkan dengan data terbaru yang kita peroleh dari Kemendagri. Itu disinkronkan sama KPU RI menjadi sebuah data baru yang kemudian itu didistribusikan ke KPU provinsi, KPU kabupaten. Nah, itu yang menjadi data awal untuk kita mutakhirkan. Dari data-data itu kita olah, kita analisis, kita ada kegiatan namanya Coktas. Nah, di situ menjadi sebuah data baru untuk menjadi sumber data pemilih untuk pemilihan berikutnya. Kurang lebih seperti itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, untuk pemutakhirannya sendiri itu kira-kira jangka waktunya tuh berapa bulan sekali sih Pak? Atau berapa tahun sekali gitu? Jadi pemutakhiran data pemilih itu dilakukan secara terus-menerus. Setiap ada perubahan data kependudukan, setiap warga negara yang sebenarnya mengalami perubahan data kependudukan, mereka bisa melaporkan kepada KPU untuk diupdate. Baik itu mereka yang pindah masuk atau mereka pindah keluar. Mereka bisa melaporkan. Begitu juga mereka misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, itu juga bisa dilaporkan ke kita sebenarnya. Nah, cuman dari data yang berubah, kan dinamika kependudukan ini kan berubah.
dinamika kependudukan setiap saat bisa berubah. Nah, kemudian sama KPU kabupaten, di tingkatan kabupaten itu akan ditetapkan, dari perubahan itu akan ditetapkan setiap 3 bulan sekali di tingkatan kabupaten. Nah, untuk di tingkatan provinsi akan ditetapkan setiap 6 bulan sekali, dan di tingkatan KPU RI akan ditetapkan setiap 1 tahun sekali. Nah, kegiatan ini akan ada istilah berkelanjutan, maka kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus sampai pemilihan berikutnya. Sampai misalnya yang terdekat mungkin pemilu nasional nanti di tahun 2029. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan Pak dari teman pemilih. Kenapa harus diperbaruinya itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu ya? Kenapa nggak nunggu aja nanti jelang pemilu gitu? Karena dinamika kependudukan ini kan setiap saat bisa berubah. Pasti berubah setiap saat. Setiap saat ada penduduk ganti domisili, setiap saat ada penduduk berubah status kependudukannya, setiap saat bisa ada orang ganti setiap saat ada orang ganti status kependudukannya. Nah, harapannya setiap ada perubahan status kependudukan, di saat itu juga status pemilihnya berubah kan. Misalnya ada warga Sidoarjo, ada warga dari kabupaten lain atau kota lain pindah ke Sidoarjo. Maka saat mereka pindah ke Sidoarjo, saat itu juga sebenarnya mereka bisa merubah status pemilihnya, berubah menjadi status pemilih di Sidoarjo. Jadi seperti itu tujuannya, memelihara apa yang sudah ada, kedua memberikan data pemilih untuk pemilihan atau pemilu berikutnya. Itu seperti itu Mbak Rahma. Jadi setiap mereka berubah itu mereka bisa langsung berubah. Sama seperti kita punya KTP, kalau tiba-tiba hari ini kita pindah domisili, sebenarnya kan bisa langsung mereka merubah data kependudukannya, merubah KTP-nya, setiap saat bisa berubah. Nah, kita mengikuti aja, kalau ada perubahan kependudukan saat itu juga mereka bisa merubah status kepemiliannya, mereka bisa memilih di mana gitu kan, sesuai dengan haknya. Seperti itu Mbak Rahma. Nah, untuk di Kabupaten Sidoarjo sendiri Pak, kira-kira seberapa kompleks nih untuk mengelola data pemilih di Kabupaten Sidoarjo ini Pak, kira-kira? Seberapa kompleks ya? Sebenarnya ya sama sih, sama dengan di kota-kota yang lain, bahwa status kependudukan ini setiap saat berubah. Cuman karena Sidoarjo ini termasuk istilahnya kota urban ya, jadi perubahan kependudukan itu setiap saat lebih sering lah, frekuensinya lebih sering berubah gitu kan. Terus jumlah penduduk Sidoarjo juga termasuk yang gede kan, di tingkatan Jawa Timur kan termasuk gede. Kita punya penduduk itu hampir 2 juta lebih kan. Itu otomatis yang diolah lebih banyak, lebih gede gitu. Terus daerah-daerah kita berbatasan dengan daerah-daerah industri kan, yang seperti di Surabaya, di Sidoarjo Utara itu dengan Surabaya, di Sidoarjo Selatan itu dengan Pasuruan, di Sidoarjo Barat dengan Mojokerto, dan itu kan semuanya kawasan industri. Jadi mereka warganya itu kerjanya di luar kota, tapi KTP-nya domisilinya ada di Sidoarjo. Nah, ini kan perlu kita update status pemilihnya seperti itu. Jadi ya lumayan sering berubah gitu. Dengan banyaknya penduduk di Sidoarjo yang mencapai 2 juta 2 tadi. juta, ya. Tantangan tersendiri dalam mengelola data pemilih itu di bagian mana Pak biasanya? Di data pemilih itu kan tantangan utamanya kan, kalau kita dari sisi teknis, untuk operator Sidale ya, aplikasi untuk data pemilih kan namanya Sidale. Mengelola 2 juta data itu kan perlu semacam
aplikasi apa istilahnya kalau di Excel itu perlu Excel yang double gitu kan. Kalau di kita itu istilahnya kalau Excel itu cuma memuat 1 juta data, sedangkan data kita sudah lebih dari 1 juta. Artinya dalam satu kali proses itu nggak bisa dilakukan satu kali, perlu dilakukan dua sampai 3 kali. Nah, dari sisi teknis untuk operator seperti itu. Terus dari sisi kependudukan juga kadang-kadang masyarakat itu juga pada saat berubah status kependudukannya mereka nggak mau langsung update laporan gitu kan. Ada juga beberapa peristiwa sudah meninggal tapi belum update secara kependudukan karena belum sampai mengurus akte kematian. Jadi kan kita asasnya kan legal formal. Kalau nggak ada dokumen kematian kan kita nggak boleh merubah status pemilihnya. Seperti itu kendala yang sering muncul di lapangan seperti itu. Berarti ada kendala dari sisi teknis sendiri dan juga dari sisi kependudukan tuh ada sendiri kendalanya, Pak. Iya, kadang-kadang kita juga berinteraksi sama pihak desa juga nggak semuanya itu kemudian paham bahwa ini warganya sudah meninggal atau sudah pindah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ada juga beberapa warga yang pindah tanpa kejelasan status kependudukan gitu kan. Sudah lama pindah tapi datanya masih ada di situ gitu kan. Sehingga itu kita perlu koordinasi lebih lanjut lah dengan pihak desa. Baik. Nah, untuk pemuktahiran ini kan ada nih kegiatan yang namanya coklit ya. Coktas. Iya. Nah, itu kan salah satu tujuannya untuk memastikan data pemilih ini akurat dan valid. Iya. Mungkin teman pemilih masih asing nih Pak sama istilah coktas, coklit. Itu mungkin boleh dijelaskan lagi Pak, seperti apa sih coktas atau coklit itu? Kalau kita kemarin di tahapan pemilu atau pilkada itu ada namanya coklit, pencocokan dan penelitian. Itu kan dari data yang kita punya, kita istilahnya punya petugas namanya petugas pemutahiran data pemilih, di mana kemudian data-data itu yang kita punya itu kita cocokkan ke rumah-rumah kan, ke rumah-rumah semua rumah itu didatangi. Nah, di tahapan pilkada ini di tahapan PDPB ini itu tidak semua rumah itu didatangi, cuman data-data pemilih tertentu aja yang kita datangi. Makanya disebut dengan coklit terbatas. Di tahun 2025 kemarin coktas kita fokus ke pemilih berusia di atas 100 tahun sama pemilih yang berdasarkan laporan dari Kemenlu itu ada di luar negeri. Jadi kriterianya kemarin 2 itu aja coktas kita untuk PDPB tahun 2025. Nah, untuk tahun 2026 nanti kita masih nunggu arahan dari KPU RI. Nah, kalau tadi untuk pemutahiran itu kan dilaksanakannya per triwulan dan per semester. Penetapannya. Kalau pemutahirannya setiap saat. Hari, ya. Kalau penetapannya setiap 3 bulan itu untuk kabupaten, untuk provinsi setiap 6 bulan, untuk RI itu 1 tahun sekali. Kalau pemutahiran setiap saat, setiap ada orang lapor langsung kita mutahirkan. Oh iya, oke. Nah kalau coklit sendiri, ini apakah juga ada coktas maksudnya? Iya, coktas sendiri apakah ada seperti itu juga Pak? Apa ya kondisional aja gitu atau gimana? Kalau coktas kita laksanakan sesuai dengan arahan aja dari provinsi, KPU provinsi dan KPU RI. Setiap kita kadang yang lebih sering itu kita laksanakan menjelang penetapan. Ya supaya lebih update aja di situ nanti lebih update. Kan kalau PDPB ini kan sifatnya lebih pasif ya. Kita punya
dari data KPU RI kita olah, terus kita konfirmasi secara nggak secara langsung. Nah, kalau Coktas itu kan langsung proaktif, kita mendatangi itu kan proaktif. Pada dasarnya kan kita kalau ada laporan baru kemudian kita update. Nah, dengan adanya Coktas itu kan kita harus lebih proaktif, kita datangi ke rumah-rumah. Gitu, Mbak Rahma. Nah, untuk proses Coktasnya tadi, itu apakah petugas ini langsung datang ke rumah nih Pak, atau kemana dulu untuk memverifikasi data atau seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan proses Coktasnya sendiri itu. Kan kita pertama kita tentuin dulu target Coktas. Nah, setelah target Coktas kita tentuin, setelah kita melakukan persiapan di KPU, kemudian kita datangi, kita berjenjang. Kita datangi bisa lewat ke kecamatan dulu, ke kantor desa, baru kemudian ke rumah yang ke alamat yang dituju. Kan kalau kenapa itu kita lakukan seperti itu? Karena kalau kemarin di tahapan pemilu atau pilkada kita punya petugas. Nah, hari ini yang melakukan Coktas itu adalah staf langsung KPU, bukan petugas badan ad hoc yang kemarin itu ada di tingkatan PPS kan, di tingkatan desa. Itu setiap kalau ini kita terbatas sumber daya manusianya yang ada di sekretariat KPU Sidoarjo ini kan terbatas, maka kita nggak bisa langsung. Terus yang lebih memahami di mana alamat warga tersebut tinggal kan kita di sekretariat KPU Sidoarjo kan 2 juta warga, bayangin aja kan nggak mungkin kita tahu 2 juta warga itu alamatnya di mana-mana. Yang lebih tahu ya mereka yang tinggal aparat desa kan, aparat kecamatan dan desa gitu. Seperti itu Mbak Rahma. Jadi datang ke petugas desanya dulu, iya, baru nanti untuk ke membantu kalau memang bersangkutan itu perlu, memang secara kependudukan itu perlu kita buktikan, kita datangi, ya kita datang ke rumahnya. Begitu. Oke, nah kemudian ini KPU Sidoarjo ini kan terkait pemutakhiran data lagi. Itu kan kemarin sempat nih Pak nge-share terkait infografis nih. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan infografisnya Pak ya, di situ tuh ada istilah TMS sama MS. Mungkin masih banyak yang asing nih Pak. TMS itu apa? MS itu apa? Mungkin bisa dijelaskan konteks TMS dalam infografis yang di-share di media sosial itu seperti apa, dan yang MS itu juga maksudnya gimana sih kira-kira? Kita bahas MS dulu ya. MS itu kan artinya pemilih memenuhi syarat. Artinya siapa saja sih yang bisa disebut pemilih. Nah, pertama yang jelas itu harus warga negara Indonesia. Kalau konteksnya KPU Sidoarjo kan warga Sidoarjo. Kedua, berumur 17 tahun. Ketiga, tidak sedang dicabut hak politiknya. Keempat, ada yang melompat ini. Dia boleh berusia di bawah 17 tahun asalkan pernah menikah, dibuktikan dengan surat nikah. Terus yang kelima, bukan anggota TNI Polri. Nah, itu mereka yang disebut dengan pemilih yang memenuhi, siapa saja yang memenuhi syarat dianggap sebagai pemilih MS. Nah, kalau pemilih TMS berarti kan tidak memenuhi syarat. Itu banyak kategori. Mungkin karena dia sudah pindah domisili atau dia berganti status menjadi TNI Polri. Yang ketiga yang sering menjadi problem itu, bukan problem sih, problem secara administrasi, itu pemilih yang sudah meninggal dunia. Itu TMS. Itu Mbak Rahma. Apakah hanya yang meninggal dunia? Itu tadi ada pemilih yang pindah domisili. Pindah domisili ya. Pemilih yang berganti status menjadi TNI Polri, sama pemilih yang meninggal dunia. Oh iya ya. Nah kalau datanya dia di TMS-in nih Pak, itu untuk di tahapan nanti masih bisa kira-kira masih bisa jadi MS lagi nggak sih, atau ya udah TMS aja? Kalau TMS-nya pindah domisili, atau kita bahas dulu TMS pindah domisili. Kalau besok pada saat pemilu dia kembali menjadi warga Sidoarjo, ya dia punya hak pilih di sini.
Kalau misalnya TNI Polri pas pemilu kemudian dia sudah tidak lagi menjadi anggota TNI Polri, ya dia bisa punya hak pilih lagi di Sidoarjo begitu. Sebenarnya ada satu poin lagi di kegiatan PDPB ini selain apa? Jadi di PDPB ini kan ada pemilih baru, pemilih MS dikurangi pemilih TMS. Pemilih baru itu bisa, pemilih MS itu bisa pemilih baru. Pemilih baru itu bisa pemilih yang baru berusia 17 tahun atau pemilih yang baru domisili ke Sidoarjo. Nah, selain kegiatan mengolah yang MS sama TMS itu ada lagi juga kita juga mengupdate pemilih ubah data. Ubah data bisa ubah data karena mungkin ganti alamat atau perbaikan nama, perbaikan NIK, NKK, macam-macam lah sesuai dengan apa yang ada di kependudukan. Mereka istilahnya memperbaiki data kependudukannya itu juga diupdate di data pemilih. Jadi bukan cuma pemilih MS, TMS, tapi juga pemilih ubah data. Ubah data. Gitu. Oke, mungkin itu jadi pengetahuan baru nih buat teman pemilih yang mungkin masih asing atau belum paham sama istilah-istilah seperti itu. Nah, kemudian mau lanjut lagi untuk fokus coktasnya KPU Sidoarjo kemarin kan untuk di pemilih berusia 100 tahun ke atas. Oh iya, kemarin kita fokus ke pemilih 100 tahun ke atas. Sama pemilih yang berdomisili di luar negeri ya, Pak? Iya. Nah, ini saya mau bahas yang 100 tahun ke atas dulu, Pak. Kenapa? Dari hasil infografisnya itu tadi, pemilih usia 100 tahun ke atas ini jumlahnya cukup banyak kan, Pak? Kenapa sih kelompok usia 100 tahun ke atas ini perlu dicermati secara khusus, perlu dilakukan coktas bahkan? Mungkin boleh dijelasin singkat aja. Ya supaya lebih valid aja kan. Kebanyakan pemilih 100 tahun ke atas ini sebenarnya paling sulit untuk dicoklit dulu ya. Sekarang kemudian dicoktas. Kadang-kadang kita dulu di tahapan pemilu atau pilkada itu mereka-mereka ini kan kurang divalidasi. Kemudian di kegiatan PDPB ini kita datangi lah mereka. Sebenarnya kalau untuk Sidoarjo menurut saya itu nggak banyak, nggak terlalu banyak yang usia 100 tahun ke atas. Makanya kemarin di tahun 2025 ini hampir semua itu kan, semuanya di semua penduduk yang dalam catatan kita, dalam data kita itu berusia 100 tahun ke atas kita coktas. Dan terbukti kan ternyata banyak yang sudah meninggal kan setelah kita coktas. Saya nggak hafal datanya ya, tapi banyak meninggal kan. Ya seperti itu. Kadang juga kemarin ditemukan di coktas usia 100 tahun ke atas ternyata kan mereka sudah memperbaiki data. Ternyata mereka tidak berusia 100 tahun. Nah, itu namanya pemilih ubah data. Itu Mbak Rahma. Ya, oke. Nah, kemudian untuk yang pemilih berdomisili luar negeri, apakah ada perbedaan mekanisme dalam melakukan coktasnya nih, Pak? Untuk yang antara pemilih 100 tahun sama pemilih berdomisili luar negeri. Apakah coktasnya itu ada perbedaan mekanisme? Atau ya sama aja? Kan nggak mungkin juga pemilih luar negeri kita datangi ke luar negeri. Nah, kita datang ke rumahnya membuktikan bahwa dia itu sebenarnya ada di Sidoarjo apa ada di luar negeri sih, seperti itu. Jadi kalau pemilih 100 tahun pada dasarnya semuanya itu adalah MS. Kan kalau memang dia ada di Sidoarjo berusia 100 tahun masih hidup, dia MS. Tapi kalau pemilih luar negeri pada dasarnya dia TMS karena dia tidak berdomisili di Sidoarjo, dia ada di luar negeri. Seharusnya kita TMS, kita coret sebagai pemilih di Sidoarjo. Cuman karena kemarin kita coktas akhirnya
kita mendapatkan fakta bahwa nggak semuanya itu ada di luar negeri, ya kan? Meskipun laporan dari Kemenlu itu mereka ada di luar negeri, ternyata mereka ada di Sidoarjo, mungkin sudah pulang ya. Jadi kalau tadi saya di awal menjelaskan bahwa data itu kita peroleh dari KPU RI selama tahun 2025, data dari KPU RI itu kita menerima data itu tiga jenis data. Data yang sinkronisasi dengan Kemendagri itu 2 kali di bulan Maret atau Februari, sama di bulan Agustusan lah. Saya mungkin kurang tepat waktunya, mungkin bisa dikoreksi. Yang terakhir itu, jadi yang 2 itu data sinkronisasi dari Kemendagri, yang ketiga itu data dari Kemenlu. Nah, kalau kurang lebih kalau warga Sidoarjo yang berdasarkan laporannya dari Kemenlu kan sekitar 1.900 warga yang tinggal di Sidoarjo. Nah, itu tidak semuanya bisa kita TMS-kan. Nah, sebelum kita TMS-kan, kita coktas dulu. Kalau hasil coktasnya ternyata kita bisa nemui mereka di rumahnya, nggak jadi kita TMS-kan, masih MS. Begitu. Kalau yang hasil TMS kemarin, kira-kira faktor apa aja tuh, Mbak? Orang-orangnya apakah dia emang pindah di sana, atau dia menempuh pendidikan, atau seperti apa? Maksudnya gimana? Untuk yang hasil TMS pemilih berdomisili luar negeri, ada yang domisili luar negeri kerja, ada yang sekolah. Kayaknya, tapi kalau penduduk Sidoarjo sebagian besar bekerja ya. Kerja. Iya. Lebih banyak yang bekerja. Tapi ada nggak Pak yang menempuh pendidikan? Ada juga. Ada juga ya. Iya. Bisa dilihat, mungkin teman pemilih bisa melihat di infografis lebih detailnya, itu sebarannya ada di berapa kedutaan besar sama konsul, itu ada datanya semuanya. Ya, mungkin teman pemilih bisa langsung cek sosmednya KPU Sidoarjo, terutama di Instagram ya Pak, di share-nya tuh. Iya, semuanya sih, semuanya di Instagram, di FB, Oke. di TikTok juga ya. Di TikTok juga bisa dilihat. dicek terkait hasil pemutahiran yang dilakukan oleh KPU Sidoarjo kemarin. Nah, ini tadi kan kita udah ngomongin terkait coktas ya Pak. Mungkin ada nggak sih pengalaman atau cerita-cerita yang menarik atau yang berkesan gitu terkait pelaksanaan coktas kemarin aja deh, yang baru-baru ini dilakukan sama KPU Sidoarjo? Ya, ada beberapa. Yang paling mungkin saya nggak mengalami langsung, cuman staf kita di KPU, Sekretariat KPU Sidoarjo yang mengalami. Jadi ada pemilih 100 tahun itu yang dicoktas. Pada saat dicoktas itu masih sehat. Setelah dicoktas besoknya itu meninggal dunia. Nah, itu kita sangat berduka juga, mengagetkan juga buat kita, nggak ada perasaan bagaimana gitu kan. Hari ini kita coktas masih ada, terus besoknya kita dapat informasi dari desa bahwa beliaunya meninggal dunia. Seperti itu paling membuat perasaan kita ya semacam terpukul lah gitu ya. Tapi ya gimana, kan itu bukan, jadi awalnya karena pas dicoktas itu seharusnya MS, akhirnya kita report itu TMS. Begitu Mbak Rahma. Itu yang sangat menjadi pengalaman yang bukan nggak enak ya, pengalaman yang nggak bisa kita jelasin lah. Ada perasaan bagaimana gitu. Ada perasaan yang ganjel gimana gitu ya pastinya. Kalau untuk yang pemilih usia 100 tahun, apakah ada yang masih sehat walafiat coba? Ada yang masih? Saya sendiri waktu coktas kemarin di Kecamatan Buduran menemui juga sehat walafiat. Sehat. Iya. Masih bisa berinteraksi dengan menjelaskan kemarin ikut nyoblos juga. Ada pengalaman juga, kita dikira petugas pembagi bansos kan.
dikira mau ngasih bansos. Dikira lagi bansos. Dikomplain juga sama sama pemilih tersebut. Kenapa saya kok nggak dapat bansos? Waduh, itu bukan kita KPU, bukan petugas dinas sosial gitu. Waktu itu ini pemilihnya perempuan. Dan hebatnya lagi pemilih tersebut istilahnya tinggalnya di kos-kosan. Sendirian, Pak? Apa sama anaknya sama tinggalnya anaknya di kos-kosan, artinya tapi dia berKTP Sidoarjo, berKTP Buduran. Wih, berusia 100 tahun. Wow. Sampai speechless saya. Keren. Mungkin ada dari cerita-cerita teman yang lain mungkin Pak, mungkin ada yang seru-seru ya, gitu. Itu lumayan seru lah dua itu. Oke. Nah ini mungkin closing Pak ya, closing kita untuk episode kali ini. Mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan ke teman pemilih ini terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selanjutnya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan selain itu juga. Monggo, silakan. Sebenarnya gini, kita kepingin KPU Sidoarjo itu berharap gitu, setiap warga Sidoarjo yang punya hak pilih itu pertama dia untuk lebih proaktif ngecek status pemilihnya. Maksudnya kita punya portal cekdptonline.kpu.go.id. Nah, warga Sidoarjo itu bisa proaktif lebih ngecek status pemilihnya. Nah, status pemilih itu kan di Indonesia itu kan hak ya. Jadi hak pilih itu bisa dicek lewat cek DPT online. Nah, kalau kemudian warga Sidoarjo tidak terdaftar di cek DPT online, bisa segera menghubungi KPU Sidoarjo. Atau bisa menghubungi KPU Sidoarjo itu bisa lewat datang langsung, atau bisa menghubungi lewat helpdesk yang sudah kita siapkan. Nanti bisa diinfokan di nomornya sama Mbak Rahma. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap ada perubahan status kependudukan, selain melaporkan kepada Dispenduk Capil, KPU Sidoarjo berharap warga juga melaporkan ke KPU Sidoarjo. Misalnya itu pindah keluar, atau mereka-mereka yang baru saja pindah domisili ke Sidoarjo itu bisa melaporkan ke kita. Atau nggak harus dirinya, mungkin perubahan status kependudukan itu untuk orang lain juga, misalnya tetangganya barusan meninggal atau tetangganya baru pindah, itu bisa juga dibantu untuk dilaporkan ke KPU Sidoarjo. Harapannya kita untuk pemilu atau pemilihan pemilu berikutnya, kita data pemilih kita itu lebih valid, lebih akurat, sehingga pemilu kita lebih demokratis ke depannya. Seperti itu. Nggak ada lagi komplain-komplain saya tidak terdaftar sebagai pemilih. Karena kita setiap saat selama proses PDPB ini kita menerima laporan dari setiap warga Sidoarjo. Seperti itu Mbak Rama. Baik, terima kasih. Nah mungkin untuk helpdesk-nya KPU Sidoarjo bisa ditampilin langsung aja di sini ya. Biar teman pemilih nggak nyari-nyari, jadi biar langsung bisa di-pause langsung nanti video ini. Dan kalau mungkin nanti kedepannya ada problem atau mau laporan, bisa langsung hubungi nomor helpdesk KPU Sidoarjo. Baik, terima kasih banyak Pak Yahya atas obrolan kita hari ini. Terima kasih juga sudah berkenan menjadi narasumber Delta Podcast hari ini. Semoga apa yang jadi obrolan kita hari ini bisa menambah ilmu teman pemilih dan juga masyarakat Sidoarjo lainnya. Dan terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah setia mendengarkan episode Delta Podcast. Jangan lupa untuk terus ikuti sosmed resmi KPU Sidoarjo dan nantikan episode Delta Podcast selanjutnya. Saya Rahma pamit undur diri. KPU melayani. KPU Sidoarjo selalu di hati. KPU Sidoarjo
on fire. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.